Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga majlis ini bagian dari majlis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa wa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah." Semoga majlis ini majlis yang insyaallah Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan. Allah berikan kepada kita bersama keluarga dan saudara-saudara kita as-sakinah, ketenangan yang sangat kita membutuhkan dalam hidup ini. Suasana as-sakinah dalam diri kita bersama keluarga adalah sangat penting dalam kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Kita sangat membutuhkan as-sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majlis ini juga sebagaimana Rasulullah nyatakan, ghasyiyatuhumur rahmah. Allah mencurahkan rahmat kasih sayang dalam majlis ini. Dan bahkan Allah mengutus malaikat untuk hadir di majlis ini. Haffathumul malaikah. Para malaikat mendoakan untuk kita bersama keluarga dan saudara kita, maghfirah, rahmat. Para malaikat mendoakan agar kita bersama keluarga dan saudara kita mendapatkan ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, berbaik kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menyatakan sebuah majlis juga menjadi sebuah sarana Allah akan mengingat siapa yang hadir di majlis tersebut. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang berbahagia, mari kita terus berusaha untuk meningkatkan keimanan, menguatkan kedekatan kita kepada Allah. Kita berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud bukti keimanan kita kepada Allah, sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Dengan demikian mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah, minal muttaqin. Dan sudah barang tentu harapan kita adalah kita mendapatkan berbagai kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang bertakwa. Dan di antara mereka adalah kita bersama keluarga dan saudara-saudara kita.
Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, hari ini kita berada di bulan Zulqa'dah, yaitu sebuah bulan setelah bulan Syawal. Syawal, kemudian Zulqa'dah, dan berikutnya adalah Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Haji, bulan-bulan haji adalah bulan-bulan yang maklumat. Bulan-bulan yang diketahui. Dijelaskan dalam berbagai kitab-kitab tafsir yang disebut bulan-bulan yang maklumat adalah bulan haji, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Jadi hari ini kita berada di bulan Zulqa'dah, salah satu bulan dari bulan-bulan haji yang begitu mulianya. Bulan-bulan haji yang Allah sebut dengan Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. Setelah bulan Zulqa'dah, InsyaAllah kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Dan ternyata selain bulan Zulhijjah adalah bulan haji, 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang begitu mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walayalin ashar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat yang kedua, walayalin ashar. Ashar adalah 10. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan yang dimaksud dengan 10 di sini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi kenapa begitu mulianya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Karena Allah Subhanahu wa taala aqsama biha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, walayalin ashar. Allah bersumpah dengan 10 hari, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka menunjukkan sesuatu tersebut begitu mulia. Dan dalam hal ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Begitu mulianya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahida bifadliha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang keutamaan amaliyah ibadah saat dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Akhraj al-Bukhari min hadithi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Abbas, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam," yakni ayyamul 'ashr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tidak ada sebuah amal saleh yang lebih Allah cintai saat dilakukan di hari-hari, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah.
Jadi Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai sebuah amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, dalam hadis ini dinyatakan al-amal as-salih. Maka semua amal yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, amal saleh apapun, sudah barang tentu dengan catatan bahwasanya kita melaksanakan mukhlishan lillah, ikhlas semata karena Allah, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amal tersebut ketika kita lakukan, terutamanya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi sebuah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, kenapa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah amal saleh begitu tinggi nilainya, amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan di waktu-waktu tersebut. Jadi Bapak Ibu saudara dan saudari yang berbahagia, dijelaskan oleh para ulama dalam 1 tahun ada 10 hari, 3 kali dalam 1 tahun yang begitu utama, yang begitu mulia, dan mari kita memperhatikannya karena kita ingin hidup ini ya barakah fi hayatina wa syarafan lizaman. Jadi sesungguhnya kita ingin dengan kita memperhatikan saat ini kita di bulan apa, ya. Saat ini kita di hari apa, ya. Di waktu dan di tempat umpamanya, ya, di mana kita berada. Sesungguhnya sebagaimana ya ketika kita berada di Masjidil Haram yang di Mekah, sudah barang tentu nilai keutamaan tempat tersebut tidaklah sama dengan tempat yang lain. Ketika kita berada di Al-Madinah Al-Munawwarah, apalagi di Masjid An-Nabawi, sudah barang tentu tempat tersebut begitu mulianya. Ketika kita berada di masjid, ya, sungguh tempat tersebut begitu mulia. Ketika kita berada di hari Jumat juga hari yang begitu mulia. Maka para ulama menjelaskan 10 hari ya, yang begitu mulia. 3 kali dalam 1 tahun adalah 10 hari pertama di bulan Muharram, tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bahkan juga di malam harinya, dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan kenapa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah begitu mulianya. Dia mengatakan bahwasanya di hari-hari ini, yaitu di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ijtima'u ummahat al-ibadat fi hadhil ayyam al-ashr. Demikian dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah berkumpul berbagai amaliyah ibadah yang itu merupakan amal ibadah yang pokok, ummahat al-ibadat. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan yaitu as-shalah was-siyam was-shadaqah wal-hajj. Wa la yata'atta fi dzalika illa fi hadhil ayyam. Yang dimaksud dengan berkumpulnya amaliyah ibadah yang
pokok ummahatul ibadat itu adalah salat, siyam, sedekah, dan haji. Jadi bapak dan ibu, saudara dan saudari sekalian, mari kita memperhatikan tentang berbagai amalan ibadah di hari-hari kita, apalagi tidak lama lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Yang diantaranya sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah as-salah. Sudah pada tentu di setiap hari kita harus memperhatikan salat kita. Terutamanya adalah salawat al-maktubah, salat 5 waktu. Kita perhatikan, kita siapkan. Selalu kita bermuhasabah, kita evaluasi tentang salat kita. Kemudian kita ikuti dengan rawatib yang mengikuti salat 5 waktu. Kemudian kita juga menambahnya dengan an-nawafil. Karena kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah begitu mencintai hambanya yang memperhatikan apa saja yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berikutnya menambah dengan an-nawafil, salat-salat sunnah yang Rasulullah SAW contohkan. Itu merupakan salah satu sarana Allah mencintai hambanya. Begitu indahnya hidup ini ketika Allah mencintai kita. Sudah barang tentu Allah akan membimbing kita. Allah akan menunjukkan sesuatu yang benar adalah benar, dan kita dimudahkan untuk melaksanakannya. Dan kita juga akan dimudahkan untuk bisa mengetahui sesuatu yang batil, sesuatu yang salah, hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang dalam agama, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa meninggalkannya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, apa yang dimaksud ada sebuah salat yang hanya dilakukan di salah satu hari, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, adalah salat Idul Adha. Tidak ada di waktu yang lain, di bulan yang lain, kecuali ada di bulan Zulhijjah, yaitu di tanggal 10 bulan Zulhijjah, salatu Id al-Adha. Kemudian berikutnya adalah siyam, puasa. Jadi begitu indahnya hidup ini, dari bimbingan dalam Al-Quran untuk kehidupan kita, dan juga bimbingan dari Rasulullah SAW. Setelah kita melaksanakan berbagai amal ibadah di bulan Ramadan, kemudian kita memasuki bulan Syawal, Rasulullah mencontohkan, kita dianjurkan, dan hukumnya sunnah, kita untuk mengikutinya untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah tanggal 1 bulan Syawal, ada sebuah sunnah dalam berpuasa, yang itu dilakukan di bulan Syawal, mengikutinya dengan puasa 6 hari bulan Syawal setelah puasa di bulan Ramadan. Dan saat masuk di bulan Zulhijjah, ada sebuah sunnah yang begitu tinggi nilainya, begitu utamanya sunnah tersebut, saum sunnah tersebut, sampai dinyatakan dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, siyamuhu yukaffir as-sanah al-madiyah was-sanah al-qabilah. Jadi keutamaan dari puasa tersebut yaitu puasa Arafah, puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, adalah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu, setahun yang lalu, dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Yaumu Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, juga dinyatakan begitu mulianya hari ini, dan harinya ada di
tanggal 9 bulan Zulhijjah sebagai al-yaum akmalallah fihi al-millah. Allah menyempurnakan agama ini, yaitu agama Islam, dengan Allah menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Allah menurunkan ayat ini yaitu dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga, saat Rasulullah melaksanakan Hajjatul Wada, ya, haji perpisahan, diturunkan oleh Allah pada tanggal 9 Dzulhijjah saat Rasulullah berada di Arafah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, jadi begitu mulianya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tadi kita sampaikan, yaitu ada sebuah syariat, yaitu saum di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahwasanya begitu mulianya tanggal hari-hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka merupakan sesuatu yang mustahab, sesuatu yang sebuah amalan yang sangat dianjurkan, ya. Saum bukan hanya tanggal 9 Zulhijjah, bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi begitu mulianya, ya, hari-hari di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ya, sudah barang tentu tidak boleh puasa di tanggal 10 Zulhijjah karena merupakan Aid, hari raya, yaitu Idul Adha. Jadi kita boleh puasa, ya, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang berbahagia, tanggal 9 Zulhijjah, selain Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, yaitu di Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga, sebagai pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala tentang Allah menyempurnakan agama ini dengan menurunkan ayat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Dan juga di hari Arafah, yaitu di hari yang ke-9 bulan Zulhijjah, dinyatakan dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, merupakan hari ketika saat seorang hamba berdoa, merupakan khairud doa. Khairud doa, doa Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di waktu wukuf di Arafah. Mari kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimudahkan, terutamanya yang belum melaksanakan ibadah haji, ya. Untuk keluarga, untuk kita bersama keluarga dan saudara-saudara kita, untuk bisa melaksanakan, menunaikan ibadah haji. Karena saat wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, saat kita berdoa saat wukuf di Arafah, inilah merupakan doa yang paling utama. Dan memang demikian, hari yang paling utama, yang paling mulia di sepanjang tahun adalah hari Arafah, yaitu hari tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan malam yang paling utama sepanjang tahun adalah malam yang disebut dalam Al-Quran adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Demikian Allah nyatakan dalam Al-Quran surat Al-Qadar. Malam yang paling utama, yang paling mulia sepanjang
tahun adalah Lailatul Qadar. Sedangkan hari yang paling utama, hari yang paling mulia adalah hari Arafah, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah membanggakan ahlu Arafah. Mubahatullah bi ahli Arafah ahli sama. Allah Subhanahu wa taala membanggakan siapa saja dari hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Allah membanggakan mereka kepada penduduk langit, yaitu kepada para malaikat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan berkumpulnya ummahatul ibadat di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah selain salat, puasa, dan juga sedekah. Jadi mari kita kuatkan, kita tambah ya kualitas dan kuantitas infak dan sedekah kita, terutamanya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi begitu mulianya amal soleh saat ini, dan juga sudah barang tentu Al-Hajj, yaitu haji. Haji yaitu puncaknya di hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah itu juga hanya ada di tanggal 9 Zulhijjah, tidak ada di bulan yang lain. Maka dengan demikian sesungguhnya penting bagi kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menghadapi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan sudah barang tentu mulai saat ini, hari ini, mari kita kuatkan berbagai amal ibadah kita. Selalu kita ikhlaskan semata karena Allah, dan kita pastikan bahwasanya apa yang kita lakukan tidak menyalahi sunnah Rasulullah SAW, termasuk kita memperbanyak untuk berzikir, untuk zikrullah. Mari kita perbanyak kalimat tasbih, kalimat tahmid. Kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita membaca salawat, kita membaca Al-Quran, dan itu adalah bagian daripada zikrullah ya. Semakin kita beri waktu ya, yang banyak untuk Al-Quran, insyaAllah akan semakin banyak rahmat yang Allah curahkan kepada kita bersama keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, semoga kita bersama keluarga dan saudara-saudara kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan berbagai amaliyah ibadah dalam keseharian kita, termasuk kita dimudahkan untuk memasuki bulan Zulhijjah, dan kita bisa memaksimalkan berbagai amaliyah ibadah di bulan Zulhijjah, terutamanya tanggal 1 sampai tanggal 10, dan juga kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan, yaitu kita menyembelih hewan kurban ya. Kita berkurban di mulai ya, kita laksanakan kurban tanggal 10 Zulhijjah setelah salat Idul Adha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.